Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Topik kali ini saya akan membahas mengenai konkurensi dan keamanan ya dari pengantar mata kuliah sistem operasi ya, terutama untuk mahasiswa saya yang di STMIK Nusa Mandiri ya, di mata kuliah sistem operasi. Ini adalah pertemuan kelima. Nah, konkurensi apa sih ya? Dari sisi ditinjau bahasa Indonesia, konkurensi ini adalah lawan persaingan. Nah, lawan persaingan di dalam sistem operasi ini artinya ada proses-proses ya yang bersifat konkurensi ya dalam suatu memori ya. Bagaimana proses-proses ini ya diakses secara bersamaan. Antara satu proses dengan proses lain itu berarti akses kebutuhannya itu prosesnya seperti apa. Nah, istilah konkurensi itu satu proses itu dengan proses kedua, misalnya P1, P2, berarti ada persaingan, lawan persaingan. Agar tidak terjadi masalah konkurensi, maka diaturlah bagaimana proses itu yang baik dan benar. Dan agar bagaimana proses itu tidak deadlock, maka proses 1, proses 2, proses 3 atau 4 secara bersamaan itu diatur agar tidak terjadi deadlock. Nah, saya akan bahas lebih lanjut ya mengenai konkurensi. Pendahuluan ya, di proses-proses dikatakan konkuren ya sebagai persaingan, lawan persaingan jika lebih dari satu proses ada pada saat yang sama. Proses yang konkuren dapat sepenuhnya tak bergantung dengan proses lain, namun dapat juga saling berinteraksi. Nah, proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dengan baik. Nah, menjadi penting ketika seluruh sistem adalah multi-programming atau multi-threading serta menuju pemrosesan tersebar. Nah, kalau dari beberapa poin tersebut ya, tadi saya sudah ulas sedikit bahwa konkurensi ini adalah sama-sama proses ya yang berjalan saat bersamaan. Saya contohkan tuh ya pada saat Anda mengakses ya aplikasi ya sistem ya secara bersamaan, bagaimana proses itu satu dengan yang lain itu dapat berjalan sama baiknya. Tidak ada saling menjegal, tidak ada saling keterlambatan, semua dapat diproses. Memang ada sekian limit perbedaan waktu persekian sekund detik mungkin ya agar proses itu bisa berjalan. Tetap saja ada yang prosesnya terlebih dahulu dijalankan, ada yang berikutnya, tapi itu prosesnya itu tetap bersama. Nah, proses konkurensi sendiri sepenuhnya tak bergantung pada proses lain, namun dapat saling berinteraksi. Misalnya di dalam sistem ya, misalnya sistem akses nusamandiri.com gitu. Pada saat satu proses dia mencetak kartu hasil studi, yang satu mengakses misalnya adalah menampilkan jadwal perkuliahan, dan satu lagi mengakses misalnya tentang sistem pembayaran. Nah, itu proses bersama ya, walaupun tujuannya beda-beda pada satu sistem yang sama gitu ya. Nah, proses berinteraksi memerlukan sinkronisasi ya, penyesuaian agar terkendali dengan baik, diatur gitu ya. Pengaturan-pengaturan di dalam proses ini ya harus terkendali, karena kalau tidak maka proses ini akan kacau. Nah, menjadi penting ketika seluruh sistem adalah multi-programming ya. Multi-programming berarti tadi ya, kalau dalam sebuah sistem aplikasi seperti website Nusa Mandiri yang bisa diakses ya, itu yang namanya proses keperluan ya user ya pada saat mengakses keperluan untuk proses A, untuk proses B, proses C, proses D, semuanya itu terlibat ya di dalam satu pemrosesan satu titik. Nah, berikutnya dalam satu titik itu dia akan melakukan proses ya penyebaran pengiriman kepada masing-masing user. Nah, kita bisa tahu nanti di pembahasan ini ya, biasanya ini adalah masalah pada konkurensi, yaitu
persaingan dalam proses itu. Kalau istilah bahasa Indonesia lawan persaingan. Nah, ini masalah pada proses konkurensi ya, mutual exclusion, yaitu persoalan untuk menjamin hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval waktu tertentu. Nah, ini tadi saya singgung bahwa walaupun proses sama bersamaan, tapi ada selisih waktu ya. Persekian detik suatu proses itu harus terakses terlebih dahulu. Baru berikutnya proses berikutnya, proses kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini jadi istilahnya dikatakan mutual exclusion, yaitu persoalan menjamin hanya satu proses yang sumber daya pada satu interval waktu tertentu. Nah, kadangkala muncul yang namanya deadlock ya. Ini deadlock. Ini proses yang menunggu suatu kejadian yang tidak akan pernah terjadi ya. Proses saling menunggu. Proses misalnya P1, P2 gitu ya. Dia melakukan proses yang mengakses ya. Pada saat bersamaan mereka tidak bisa memproses berikutnya karena saling menunggu. Ini istilahnya deadlock. Yang berikutnya adalah starvation. Ini keadaan di mana pemberian akses bergantian terus menerus dan ada suatu proses yang tidak mendapat giliran. Nah, bisa terjadi ini ya, permasalahan konkuren itu yaitu bersifat starvation. Seorang user bisa mengakses ya, mendapatkan akses terus menerus. Ada kadang-kala yang satu lagi tidak mendapatkan. Nah, seperti problem terjadi pada e-learningnya kampus ya. Ada yang saya bisa absen, saya bisa Pak, saya menampilkan. Ada lagi saya belum bisa Pak, saya mengakses berkali-kali keluar terus, mental terus. Nah, itu terjadi itu ya, diakses. Oh, ini adalah bagaimana nih ya, permasalahan ini terjadi, maka perlu yang namanya sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan, diatur ya, proses 1, proses P1, P2, P3. Nah, masalah pada konkuren ini ya terjadi ya, tadi itu saya sebutkan, ada mutual exclusion, deadlock, starvation, dan sinkronisasi. Ya, prinsip-prinsip konkurensi ini meliputi ya alokasi layanan proses untuk proses, pemakan bersama, dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya, komunikasi antar proses, sinkronisasi aktivasi banyak proses. Nah, prinsip konkurensi ini memang kan tadi adalah aplikasi yang diakses oleh user. Ibaratnya user 1 proses P1, user 2 proses P2, user 3 proses P3, dan seterusnya. Pada saat dia melakukan akses pada sebuah aplikasi, bagaimana konkurensi persaingan daripada proses ini dapat diatur dengan baik ya. Alokasi layanannya itu benar-benar ya, di dalam ini tidak timbul adanya konkurensi. Nah, pemakan bersama untuk mendapatkan sumber daya yang sama juga itu bisa diakses. Ya, seperti contohnya aplikasi e-learning ya, yang mahasiswa yang saya mengakses ya, e-learning kampus ya. Kalau terjadinya konkurensi itu, kalau misalnya ada yang bisa mengakses terus menerus, ada yang tidak bisa mengakses. Contohnya misalnya absensi ya, absensi tidak bisa, saya belum bisa akses ya, saya keluar dari akses. Yang satu lagi, saya bisa akses, saya bisa mengambil informasi dari aplikasi e-learning. Nah itu kalau misalnya tidak atur dengan baik, tidak bisa mensinkronisasi setiap proses, maka timbullah yang namanya konkurensi. Nah tadi ya, timbulnya konkurensi tersebut ya, terjadinya deadlock, ya, starvation, ya, mutual exclusion, dan sinkronisasi sendiri. Jadi hal-hal itu harus meminimalkan ya masalahnya terjadinya konkurensi atau persaingan proses. Nah, konkurensi dapat muncul pada konteks untuk banyak aplikasi, pasti ini ya. Banyak aplikasi dalam satu akses ya, seperti e-learning. Anda mengakses absen, Anda mengakses tugas, Anda mengakses menjawab misalnya
forum diskusi itu di sebuah aplikasi e-learning ya di kampus itu, berapa user pada saat itu dia mengakses. User itu sama juga dengan kita wakili dengan proses P1, P2. Kalau ada 1000 berarti ada P-nya 1000 proses gitu ya, pada saat bersamaan. Nah, terjadinya konkurensi itu ya tadi ya, berarti ya, akses secara bersamaan tidak bisa memenuhi kebutuhan sumber daya daripada aplikasi tersebut, maka terjadilah istilah konkurensi. Ingat ya, masa konkurensi itu ada starvation, ya mutual exclusion, deadlock, dan sinkronisasi sendiri. Nah, untuk strukturisasi dari aplikasi ya ini berikutnya, untuk strukturisasi dari suatu proses dan untuk strukturisasi sistem operasi. Seperti laptop ini juga ya, kalau laptop dengan kapasitas yang banyak ya, kapasitas laptop ini prosesor dan memorinya besar, mungkin aplikasi yang dibuka bisa lebih dari satu ya, banyak ya, mungkin bisa aksesnya itu banyak sekali. Tapi kalau laptop ini dengan prosesor kecil, RAM-nya kecil, maka keterbatasan dia membuka beberapa aplikasi itu, keterbatasannya kalau tetap dipaksakan dengan membuka aplikasi lain, nah itu kan timbul juga masalah dari konkurensi ya, yang terjadi pada pengaturan ya di dalam sistem operasi tersebut. Konteks konkurensi untuk banyak aplikasi ya, sistem multiprogramming memungkinkan banyak aplikasi proses dijalankan di satu proses ya. Nah ini tadi saya sudah singgung ya, salah satu aplikasi yang multiprogramming seperti e-learning ya, website e-learning itu multiprogramming tuh, banyak user mengakses sesuai dengan kebutuhannya prosesnya. Nah, bisa satu tadi sampai misalnya mengakses ada 100 orang ya, maka itu ada 100 proses. Nah, proses satu itu saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya informasi yang ada di aplikasi tersebut. Nah, bagaimana agar tidak terjadi konkurensi tersebut? Nah, maka harus adanya sinkronisasi ya. Nah, kalau tidak ya munculnya konkurensi ya. Nah, pada sistem multiprogramming memungkinkan banyaknya aplikasi sekaligus dijalankan di sistem komputer. Nah, seperti komputer kita nih ya, kalau speknya komputernya besar ya, speknya besar seperti prosesornya, RAM-nya, harddisknya juga ya, dan semuanya kita bisa membuka lebih dari satu aplikasi ya sekaligus. Tapi kalau misalnya speknya kecil, hanya terbatas beberapa aplikasi yang dibuka. Nah, implementasi TCP/IP dipecah menjadi banyak ya. Nih, ya ini TCP/IP ya, informasi publik ya, internet publik dipecah menjadi banyak aplikasi yang saling bekerja sama, misalnya PPPD ya, PTP, Fingerprint, Dialog, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana koneksi internet ya, koneksi akses ya, jaringan ya, PPD, FTP ya, Ping ya, agar bisa mengakses. Nah, permasalahan yang terjadi dalam konkurensi tersebut. Konteks konkurensi untuk strukturisasi aplikasi ya, perluasan prinsip rancangan modular dan pemrograman terstruktur, yakni suatu aplikasi dapat secara efektif diimplementasikan sebagai sekumpulan proses ya. Kedua, dengan sekumpulan proses maka masing-masing proses menyediakan satu layanan spesifik tertentu. Tadi saya udah ulas ya di ini ya, masalah misalnya tadi sebuah aplikasi e-learning yang diakses secara bersamaan ya. Nah, itu adalah sebuah prinsip rancangan modular ya, terstruktur, yaitu aplikasi dapat secara efektif diimplementasikan sebagai sekumpulan proses ya, yang dimana akses dari para usernya itu masing-masing mengakses sesuai dengan kebutuhan ya, daripada aplikasi tersebut.
Nah, si kumpulan proses ya menyediakan satu layanan spesifik ya. Ibaratnya ini misalnya seperti toko ya, supermarket. Satu supermarket ini ya, dia bisa menyediakan layanan furna jual ya, untuk transaksi para customer sesuai dengan kebutuhannya pembelian ya. Customer membeli barang membeli produk sesuai kebutuhan. Ada yang membeli makanan, ada yang membeli kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Nah, supermarket menyediakan itu pada satu tempat. Sama juga ya di dalam sistem ya, misalnya e-learning Nusa Mandiri ACID itu berarti menyediakan satu layanan ya, yang masing-masing bisa diakses oleh user dengan prosesnya, kebutuhannya masing-masing. Paham ya? Saya rasa itu tidak sulit. Konteks konkurensi untuk strukturisasi satu proses ya. Untuk meningkatkan kinerja, maka proses dapat memiliki banyak threads yang independen. Thread ini adalah sebuah alur kendali dari sebuah proses ya. Ya, jadi masa konkurensi ini bisa ya dengan solusi thread ya, alur kendali dari sebuah proses. Nah, strukturisasi satu aplikasi dapat dilakukan dengan banyak proses atau banyak threads ya. Agar apa? Agar masalah konkurensi atau persaingan proses itu dapat diminimalisir gitu ya. Nah, konteks konkurensi untuk struktur sistem operasi ya. Keunggulan strukturisasi dapat diterapkan pemrograman sistem ya. Beberapa sistem operasi aktual yang dipasarkan dan sedang dalam riset telah diimplementasikan sebagai kumpulan proses. Nah, sistem operasi bermodalkan client server menggunakan pendekatan ini. Nah, sistem operasi sekarang kan kalau Anda lihat ya, dari satu titik yang bisa diakses secara bersama-sama seperti Windows Server ya. Windows Server ya, dimana software Windows Server yang bisa mengakses users ya secara bersamaan. Atau di Linux juga seperti itu ya. Linux distro bisa sistem operasinya itu untuk individual maupun dijadikan sebuah server ya, sistem operasi. Kesulitan konkurensi ya. Pemakaian bersama sumber daya global ya memungkinkan keadaan kritis saat pembacaan dan penulisan variabel atau data bersama. Nah, ini sering timbul nih, atau pesan yang disampaikan ya pada sebuah proses itu ada yang hilang gitu ya. Itu mungkin adalah gangguan dari noise di dalam pada saat pengiriman data proses itu sering terjadi itu ya. Jadi pada saat kita mengirimkan ya, pesan ya melalui jaringan itu di perjalanannya pengiriman itu adanya noise atau gangguan sehingga ada bagian karakter-karakter tersebut yang hilang ya. Nah, pengolahan alokasi sumber daya agar optimal ya, ketika suatu proses menggunakan sumber daya kemudian ditunda dan jika seseorang memiliki kebijakan mengunci sumber daya untuk proses lain, dalam hal ini menghasilkan inefisien sistem komputer. Nah biasanya di dalam konkurensi ini contohnya itu ada database ya. Konkurensi database itu sebenarnya istilahnya itu adalah loop ya, adanya penguncian ya, penguncian dari sebuah proses. Nah, proses itu akan dilakukan proses penguncian, mana yang terlebih dahulu dijalankan, mana yang nanti harus prosesnya ditunda. Nah, itu biasanya di dalam proses penguncian itu tujuannya adalah untuk melakukan proses sinkronisasi yang menyesuaikan terhadap permasalahan konkurensi ini. Nah, konkurensi ini tadi adalah persaingan proses gitu ya.
Nah, pencarian kesalahan program konkuren lebih sulit daripada program sequence, ya. Kenapa? Karena yang harus dilakukan permasalahannya ini banyak ya indikatornya. Dari aplikasinya sendiri, apakah yang kedua bisa dari perangkat yang tidak mendukung, ya, perangkat komputer, jaringan, ataukah yang ketiga indikatornya dari support, misalnya support bandwidthnya ya pada saat mengakses, apakah bisa memenuhi standar ya, misalnya dengan puluhan ribu user mengakses, apakah bandwidth dari server itu memenuhi atau tidak. Nah, itu adalah indikator-indikator yang banyak sekali yang harus dievaluasi agar tidak terjadi permasalahan pada konkuren. Interaksi antara proses. Pada sistem banyak proses konkuren terdapat 3 kategori interaksi ya. Proses-proses saling tidak peduli ya, independen, bebas ya. Proses saling mempedulikan secara tidak langsung. Yang ketiga adalah proses-proses saling mempedulikan secara langsung. Nah, interaksi antar proses ya, ini terjadi ya permasalahan konkuren ya. Terus seperti laptop kita pada saat kita membuka beberapa aplikasi ya, saling individu berdiri sendiri tapi menggunakan media laptop, di mana sistem operasi yang akan mengatur laptop kita ini aplikasi-aplikasi tersebut. Tapi aplikasinya dia independen berdiri sendiri ya. Nah itu, dan juga istilahnya juga misalnya untuk sebuah aplikasi yang berbasis networking, jaringan yang bisa diakses, itu pun bisa yang bersifat independen, tidak saling peduli. Ada juga yang proses saling mempedulikan secara tidak langsung. Ada juga yang proses saling mempedulikan secara langsung. Nah, itu bisa dilihat ya di dalam proses biasanya multi programming ya, dan multi processing itu sendiri. Nah, proses-proses saling tidak peduli atau independen, proses ini dimaksud agar bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Meskipun prosesnya tidak bekerja bersama, sistem operasi perlu mengatur persaingan di antara proses dalam memperoleh sumber daya yang terbatas ya. Nah, ini peran daripada sistem operasi ya, yang mengatur banyaknya proses, mana yang independen, mana yang bersama-sama tapi tidak satu tujuan, atau bersama-sama satu tujuannya. Nah, ini fungsinya pada sistem operasi itu sendiri agar tidak terjadinya masalah konkuren. Nah, proses saling mempedulikan secara tidak langsung, proses yang bersama mengakses sumber daya tertentu perlu bekerja sama meskipun tidak saling mempedulikan identitas proses lainnya. Misalnya proses secara bersama mengakses bermasukan keluaran. Proses tersebut perlu bekerja sama dalam memakai bersama sumber daya tersebut. Iya ya. Nah ini contoh paling simpel tuh misalnya satu printer ya dipakai secara bersama. Walaupun yang satu buka Word, yang satu buka Excel gitu ya, yang satu buka PowerPoint ya. Pada saat mereka mencetak pada satu titik komputer, ya aplikasinya beda-beda ya, tapi karena printer ini satu tujuan, maka harus saling bekerja sama ya. Untuk memakai sumber daya tersebut. Nah, disinilah peran sistem operasi yang mengatur ya. Siapa pada saat dia berbarengan memilih ya, printer satu, misal printer satu mereka memilih set. Nah, sistem operasi akan mengatur mana titik yang sampai duluan di proses printer. Dia akan jalan ya. Titik kedua mana duluan yang waktu lama. Tadi saya bilang ada interval atau jeda waktu di dalam pemrosesan. Jadi pada saat titik pertama dia sudah sampai koneksi ke printer, maka dia akan tercatat. Titik dua begitu, titik ketiga gitu. Nah, ini istilahnya proses harus saling memberikan secara tidak langsung walaupun pemakaiannya berbeda.
Nah, apalagi seperti aplikasi internet ya yang diakses oleh mahasiswa pada saat e-learning. Pada saat satu titik yang sama, maka sistem operasi akan mengatur ya proses yang sudah sampai mana terlebih dahulu yang bisa mengakses. Ya walaupun dilihatnya secara bersama, tapi ada interval ya, interval waktu ya, mana proses yang pertama, kedua, ketiga, keempat, waktu walaupun tuh kelihatannya per sekian detik hampir tidak ada perbedaan, tetap itu ada interval waktu ya. Nah itu bagaimana pengaturan. Kalau tidak ya tadi masalah konkurensi ya, seperti masalah konkurensi ya, yaitu masalah mutual exclusion, starvation, apalagi deadlock dan sinkronisasi itu akan terjadi ya. Nah, proses-proses saling memperdulikan secara langsung ya. Proses-proses dapat saling berkomunikasi dan dirancang bekerja sama untuk suatu aktivitas ya. Nah, ini ya prosesnya. Oke, saya rasa ini dalam proses-proses ini saling berkomunikasi dan dirancang bekerja sama ya untuk aktivitas tertentu ya. Misalnya pada saat perkuliahan e-learning ya proses absensi ya, maka silakan absensi ya, maka aksesnya itu bekerja sama ya. P1, P2, P3 yang mengakses tersebut ya dirancang pada saat tertentu. Jadi ada waktu per period ya. Misalnya ada pada saat misalnya mahasiswa absensi ya pada jam sekian sampai jam sekian, itu diatur ya untuk keperluan bersama. Jadi misalnya kelas A ya, kelas B, kelas C dengan jadwal yang berbeda. Kelas A maka diatur waktunya. Misalnya perkuliahan dari jam 9 sampai dengan jam 11 siang. Maka A yang mengakses. Yang B ya dia tidak mungkin bersamaan dengan A. Dia prosesnya ini pada waktu yang lain. Nah ini proses mempedulikan ya, saling mempedulikan secara langsung ya, dirancang bekerja sama untuk suatu aplikasi. Nah contohnya juga tadi kalau printer juga begitu ya. Jadi printer ini kan dia menerima sign tanda pesan dari masing-masing komputer ya yang akan melakukan pencetakan. Maka karena sumber dayanya satu printer tersebut, maka proses komunikasinya itu pesan-pesan tanda P1, P2, P3 ya yang akan mencetak itu pasti dilakukan. Aktivitasnya dikerjakan dan diproses. Nah, lihat di tabel ini ya, interaksi antara proses dan masa yang harus diatasi ya. Ditabelkan pada tabel 51 ya. Misalnya derajat kepentingan ya, hubungan akibat suatu proses terhadap lainnya, masalah pengendalian yang perlu dilakukan ya. Misalnya proses tak peduli, hubungannya persaingan ya. Akibat dari satu proses terhadap lain yaitu hasil satu proses independen terhadap aksi proses lain ya. Kedua, pewaktu proses dapat berdampak. Nah, masa yang pengendalian perlu dilakukan adalah yaitu mengendalikan mutual exclusion tadi. Yang kedua masalah deadlock. Yang ketiga adalah masalah starvation. Yang tadi saya sudah jelaskan di awal, yaitu masalahnya ini adalah pengendalian daripada mutual exclusion, deadlock, dan starvation. Oke, proses secara tak langsung peduli, proses lain ya, kerjasama dengan pemakaian bersama. Akibat satu proses terhadap lainnya, hasil suatu proses dapat bergantung informasi yang diperoleh dan proses lain pewaktu proses. Nah, ada mutual exclusion ya. Nah, solusi pengendaliannya perlu dilakukan adalah dengan mutual exclusion. Kedua deadlock. Ketiga starvation. Keempat koherensi data ya. Nah, berikutnya proses secara langsung peduli terhadap proses lain. Nah, hubungannya kerjasama komunikasi ya, akibat satu proses terhadap lainnya, hasil dari satu proses dapat bergantung dari informasi yang diperoleh proses lain ya. Kedua, pewaktuan proses dapat berdampak.
Nah, solusinya adalah solusi masalah deadlock dan masalah starvation. Persaingan untuk sumber daya ya, proses konkuren berkompetisi ketika proses-proses bersaing menggunakan sumber daya yang sama. Ya, proses yang ditolak pengaksesan menjadi lambat ya. Kasus yang dapat terjadi adalah proses menjadi blokir terus-menerus sehingga tidak pernah mengakses sumber daya. Ya, ini artinya ada memang ya proses yang diblok dari sebuah sistem ya, karena mungkin karena dia dalam melakukan perjalanan proses itu menekan beberapa kali, akhirnya keblok ya, agar tidak bisa menjalankan proses tersebut. Ini banyak terjadi ya. Jadi kalau kita misalnya memaksakan sebuah proses ya, tiba-tiba kok nggak bisa jalan ya, seperti dia diblok ya. Nah, caranya ya harus kita putuskan dulu proses tersebut. Nah, persaingan proses untuk memperoleh sumber daya menimbulkan 3 masalah yang harus diselesaikan dengan mutual equation, deadlock, dan starvation ya. Jadi hal-hal seperti ini nih ya, jadi yang harus dibuatkan solusinya ya. Masalah mutual equation sendiri yang tadi sudah saya bahas, yang kedua masalah deadlock, yang ketiga adalah masalah starvation. Yang berikutnya kerjasama antar proses dengan pemakaian bersama. Ini yang tadi di tabel tadi ya. Dalam kasus kerjasama pemakaian sumber daya bersama meliputi proses-proses yang saling berinteraksi tanpa dinyatakan secara eksplisit. Nah, masalah pemakaian bersama ini ya solusinya ya, yaitu masalah solusi dari mutual equation, deadlock, dan starvation. Nah, kerjasama antar proses pemakaian bersama ya. Ini ya masalah jangan terjadi ya permasalahan dalam mutual equation, deadlock, dan starvation. Nah, kerjasama antar proses dengan komunikasi ya, ada poin pertama dalam kasus proses memakai sumber daya secara bersama, meskipun antar proses tidak peduli terhadap proses lain, namun masing-masing peduli untuk menjaga integritas data ya. Ya, contoh tadi mengetik printer ya, pada saat bersamaan ya pasti ada yang didahulukan untuk mencetak, tapi pesan di pencetakan itu tidak hilang datanya. Atau kalau kita mengakses sebuah aplikasi ya, walaupun prosesnya ada penungguan tapi tidak akan hilang data kita ya, terjamin ya. Karena integritas dari data itu bagian yang penting ya pada saat orang mengakses ya sebuah aplikasi, karena data-data yang diakses itu tidak boleh mendapatkan bagian yang kecil atau hilang di dalam perjalanannya pada saat diakses. Integritas data ini penting sekali ya. Karena kalau terjadi ini masalah konkurensi itu yang dilihatnya dari 4 hal tadi ya, starvation, mutual equation, deadlock, dan deadlock dan sinkronisasi. Yang berikutnya komunikasi membedakan cara sinkronisasi atau koordinasi beragam aktivitas. Ya, ini. Ya, jadi perlunya adanya sinkronisasi ya dengan koordinasi beragam aktivitas yang diperlukan. Mungkin di aplikasi itu ada pesan ya. Proses ini dahulukan, nanti setelah proses menunggu 1 menit baru Anda melakukan proses ini. Mungkin di dalam aplikasi itu ada warning atau perhatian ya bagi user pada saat dia melakukan proses ini. Ya, dia harus menunggu ya. Ada update misalnya 1 menit. Ya, walaupun ada tombol untuk lanjutkan, tapi disuruh warning atau tombol ini akan diprotek dulu ya. Diprotek tujuannya sampai proses ini selesai. Nanti baru tombol proses berikutnya dimunculkan, jadi dia bisa klik yang sebelum itu ini tombol proses ini diamankan atau belum dimunculkan. Nah, primitif ya yang berikutnya komunikasi dicirikan dengan berisi pesan-pesan dengan suatu urutan ya. Primitif untuk mengirim dan menerima pesan disediakan sebagai bahan pemrograman.
atau disediakan kernel sistem operasi. Ya, ini pentingnya, ini salah satunya adalah pesannya itu dalam panduan-panduan ya. Ya misalnya informasi ini ada pesan warning gitu ya. Menunggu dulu proses tersebut. Seperti tadi yang saya jelaskan. Oke, saya rasa masalah konkurrensi dan keamanan ya. Itu saja yang saya bahas ya. Untuk pertemuan kelima ini ya. Saya rasa cukup bisa dipahami ya, bahwa sistem operasi ya yang mengatur ya aplikasi secara keseluruhan harus bisa mengatur sumber daya proses itu sendiri. Intinya ya, kalau tidak maka akan terjadi yang namanya konkurensi. Konkurensi itu kan tadi adalah persaingan proses ya. Nah, konkurensi persaingan proses. Nah, persaingan proses ini kalau tidak dilakukan sinkronisasi yang baik pada aplikasi ya dengan sistem operasi bagian utamanya, maka akan terjadi 4 hal dalam konkurensi itu: mutual exclusion, starvation, apalagi deadlock, dan masalah sinkronisasi. Baik, itu pengantar mata kuliah untuk konkurensi dan keamanan. Oke, saya akhiri perkuliahannya ya, dan mudah-mudahan mahasiswa saya dapat menyimak dengan baik. Kalau belum jelas bisa ditanyakan di forum chat ya untuk diskusi. Oke, saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.